Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Udah siap belum untuk memulai pelajaran? Alat tulisnya, bukunya udah disiapkan? Sudah siap Bu. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang psikotropika. Ada 4 bagian. Yang pertama, pengertian psikotropika. Yang kedua, cara-cara psikotropika masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, jenis-jenis psikotropika dalam mempengaruhi penggunanya. Dan yang keempat, dampak penggunaan psikotropika dalam kehidupan. Dari keempat bagian tersebut, Ibu harap kalian dapat mengetahui pengertian psikotropika. Yang kedua, kalian mampu menganalisis cara-cara psikotropika masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis psikotropika. Dan yang keempat, kalian dapat mengetahui dampak penggunaan psikotropika pada kehidupan. Namun sebelum Ibu mulai, Ibu akan beri kalian waktu selama 3 menit untuk membaca materi terlebih dahulu. 3 menit kita mulai dari sekarang ya. Oke, sudah 3 menit. Sekarang Ibu ingin tanya kepada kalian, apa kaitan materi kita minggu lalu yaitu sistem syaraf dengan kaitan materi kita hari ini yaitu psikotropika? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan ya Sinta. Psikotropika merupakan obat-obatan yang kerjanya mempengaruhi sistem syaraf dan jika digunakan berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada otak Bu. Ya, benar ya. Jadi, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, namun sebenarnya psikotropika ini jika digunakan dalam bidang kedokteran atau digunakan pada pengawasan dokter, berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit, misalnya pasca operasi, dan juga menyembuhkan penyakit mental atau syaraf. Namun, jika disalahgunakan, psikotropika ini dapat mengganggu otak, pikiran, serta tingkah laku penggunanya dan dapat menyebabkan kecanduan. Jadi, dosis yang digunakan semakin lama semakin tinggi. Dan jika dosis yang digunakan ini berlebihan, maka dapat merusak otak, bahkan menyebabkan kematian. Sampai di sini dulu, ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, jika belum kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu cara psikotropika masuk ke dalam tubuh. Di depan ini ada 3 gambar mengenai cara psikotropika masuk ke dalam tubuh. Dari kalian ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketiga gambar ini? Saya Bu. Ya, ayo silahkan. Kalau yang gambar pertama itu psikotropika masuk melalui mulut. Kalau yang gambar tengah itu gambar kedua, psikotropika masuk melalui hidung atau dengan cara dihirup. Kemudian yang ketiga itu dengan cara disuntikkan. Ya, bagus, benar sekali Ayu. Jadi ada beberapa cara mengenai cara psikotropika masuk ke dalam tubuh. Yang pertama ini melalui mulut, misalnya merokok. Di dalam rokok itu kan ada nikotin. Jadi nikotin ini masuk ke dalam tubuh melalui mulut dengan cara dihisap. Kalau di gambar ini contohnya orang yang sedang mengonsumsi sabu. Kalian pernah lihat kan alat penghisap sabu? Ada botol dan juga sedotannya. Nah, jadi sabu itu dimasukkan ke dalam botol dan dihirup dengan sedotan sehingga sabu dapat masuk melalui mulut. Untuk yang kedua, ini cara psikotropika masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Contohnya seperti amfetamin. Amfetamin ini kan dapat berupa bubuk, contohnya kokain. Jadi kokain diletakkan di tangan kemudian dihirup seperti ini agar bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau yang di gambar ini
Contohnya orang yang sedang ngelem. Kalian pernah lihat kan orang yang sedang ngelem? Oke, kalau yang ketiga ini dengan melalui kulit dengan cara disuntikan. Contohnya penggunaan morfin. Jadi morfin masuk ke dalam tubuh dengan cara disuntikan. Dari sini ada yang belum paham atau yang ada ingin ditanyakan dahulu? Belum, Bu. Oke, belum ya. Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis psikotropika berdasarkan zat tersebut mempengaruhi penggunanya. Jadi ada 4, yang pertama ada stimulan, yang kedua ada depresan, yang ketiga ada halusinogen, dan yang keempat ada euforian. Yang pertama kita akan membahas tentang stimulan. Jadi stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatetik melalui pusat hipotalamus sehingga meningkatkan kerja. Nah, misalnya peningkatan denyut jantung, pengecilan pupil, peningkatan tekanan darah, dan juga peningkatan gula darah. Jadi stimulan ini merangsang penggunanya untuk menggunakan tenaganya dengan lebih cepat. Stimulan disebut juga dengan pil penggiat ya. Stimulan mencakup kafein, nikotin, penmetrazin, metilpenidat, dan juga amfetamin. Nah, amfetamin ini contohnya kokain. Kemudian untuk contoh penyalahgunaannya, biasanya ini amfetamin disalahgunakan oleh atlet, disebut juga dengan doping. Jadi tujuan atlet mengonsumsi doping tersebut agar tidak mudah lelah. Contohnya misal atlet lari, jadi atlet lari ini mengonsumsi doping agar larinya lebih cepat dan tidak mudah lelah. Kemudian contoh penyalahgunaan stimulan yang lain dari kalangan artis, misalnya Dewia. Kalian tahu kan Dewia? Nah, tujuan Dewia mengonsumsi sabu yaitu untuk menurunkan berat badan, karena stimulan ini dapat merangsang tubuh kita agar cepat haus, namun menekan tubuh kita agar tidak mudah lapar serta kantuk. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu depresan. Nah, depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Nah, depresan umumnya membuat sistem saraf kita menjadi pasif sehingga disebut juga dengan obat penenang atau obat tidur. Nah, secara medis depresan dapat berfungsi untuk mengurangi rasa cemas dan juga gelisah, mengurangi ketegangan jiwa, untuk obat penurun tekanan darah, dan juga obat untuk epilepsi. Secara umum ada 5 kategori depresan. Yang pertama itu ada etanol, yang kedua ada barbiturat. Barbiturat ini mencakup obat-obatan flu seperti Seconal, Membutal, dan juga Amital. Kemudian ada obat penenang. Obat penenang biasanya yang digunakan yaitu diazepam. Kemudian ada opiat. Opiat ini mencakup opium, kemudian ada morfin, ada metadon, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu anestetik. Anestetik ini dapat berupa kloroform, eter, dan juga hidrokarbon yang lain. Baik, kita lanjut untuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga yaitu ada halusinogen. Nah, halusinogen ini pada dosis sedang memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan dan pendengaran serta meningkatkan emosional. Namun pada dosis tinggi mengakibatkan halusinasi. Jadi si pengguna ini dapat melihat atau mendengar benda-benda di sekitarnya ini seperti hidup. Halusinogen contohnya yang pertama ada psilocybin. Nah, psilocybin ini kalau kalian pernah mendengar disebut juga dengan magic mushroom. Kemudian ada LSD. Kalau LSD ini disebut juga dengan kertas happy, serta DMT. Efek penyalahgunaan dari halusinogen ini yang pertama adanya perasaan melayang, kemudian kurangnya perhatian pada sekitar, dan yang ketiga berat badan menjadi berkurang. Untuk yang keempat yaitu ada euforian. Nah, euforian ini dapat memberikan efek gembira serta bergairah. Contohnya ada ganja. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada.
Jika belum, kita akan masuk ke materi keempat. Jadi materi keempat ini tentang pengaruh penggunaan psikotropika pada kehidupan. Ibu akan memberikan link video kepada kalian. Jadi kalian harus menyiapkan alat tulis untuk menganalisis dampak penggunaan psikotropika bagi kehidupan. Jadi nanti setelah melihat video, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil analisis videonya. Sudah siap? Sudah Ibu bagikan ya tadi di WhatsApp group? Siap, Bu. Kita lihat videonya. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak, Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. ya, ibu jatuh. Lo gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya mas. Aduh, kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Weh, halo brother. Ini weh. CS kita lagi. Ini dong ngobrol sama kita ya enggak? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang ngekos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei, lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk. Akhir-akhir ini bengkel bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan.
berapa bajunya? Senjatanya dijual, Mbak. Oh iya Bu, dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok Bu atas ya. ya. Berapa harganya, Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Menjadi apa? Bangun! Udah sebagai! Enggak apa-apa kan? Enggak. Sadar nggak? Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut angkat matahari yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Baik, sudah selesai ya melihat videonya. Hasil analisisnya juga sudah selesai. Sudah Bu. Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau memaparkan ke depan hasil analisisnya? Saya Bu. Oke, ayo silahkan maju ke depan. Baik, saya Ayu akan memaparkan hasil analisis saya dari video mengenai dampak penggunaan psikotropika. Pada video tersebut, dampak penggunaan psikotropika adalah dampak pada aspek sosial. Pengguna psikotropika akan mengalami gangguan mental dan menjadi antisosial dan menutup diri dari lingkungan sekitar. Nah, selain itu, pengguna juga akan merepotkan orang tua dan bisa menjadi pencuri dan berbohong agar bisa mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan tersebut. Nah, akibatnya orang tua bisa kehilangan harta karena kelakuan si pengguna. Selain itu, pengguna psikotropika masa depannya juga akan terancam. Ia bisa putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan karena catatan kriminalnya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu atas hasil analisisnya. Nah, itu tadi dari aspek sosial. Selain dari aspek sosial, ada dari aspek lain. Contohnya dari fisik, aspek fisik. Nah, pengguna dapat mengalami gangguan pada syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan juga kerusakan syaraf tepi. Mengalami gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi dan juga eksim. Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran untuk bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. Nah, pengguna psikotropika juga sering mengalami sakit kepala.
mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan juga sulit tidur. Kemudian untuk dampak pada kesehatan reproduksi, gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi estrogen, progesteron dan juga testosteron. Nah, pada remaja perempuan biasanya ini akan mengalami perubahan periode menstruasi, kemudian ketidakteraturan menstruasi, dan bahkan sampai amenor atau tidak haid. Untuk pengguna psikotropika yang menggunakan jarum suntik dapat tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan juga HIV. Kemudian yang lebih parahnya, pengguna psikotropika ini dapat mengalami overdosis. Kemudian ada dampak dari aspek psikis. Nah, untuk aspek psikis ini, pengguna psikotropika menjadi lamban kerja, ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan juga gelisah. Kemudian pengguna juga kehilangan kepercayaan diri, menjadi apatis, penghayal dan juga penuh curiga. Nah, pengguna psikotropika ini dapat menjadi agitatif. Nah, agitatif itu apa? Agitatif ini emosionalnya sangat meningkat ya, jadi menjadi ganas dan juga brutal tingkah lakunya. Kemudian pengguna juga kesulitan untuk berkonsentrasi, perasaannya tuh kesal terus-menerus dan juga tertekan. Nah, pengguna juga cenderung menyakiti diri sendiri, memiliki perasaan tidak aman, serta memiliki pikiran untuk bunuh diri. Untuk materi psikotropika cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kalau belum, kita akan post test ya. Nah, untuk post test kita adakan selama 5 menit dengan 10 soal pilihan ganda. Nah, bagi yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Kita mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah bisa dikumpulkan? Oke, bagus. Baik, karena materi kita sudah selesai dan juga jam pelajaran sudah mau selesai ya, kita tutup kegiatan pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan membuat kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, psikotropika ini merupakan zat atau obat yang kerjanya mempengaruhi sistem syaraf atau otak. Nah, ada beberapa cara psikotropika masuk ke dalam tubuh. Yang pertama tadi apa? Dari mulut, kemudian dari hidung, dan juga dari kulit dengan cara disuntikan. Ada beberapa jenis psikotropika berdasarkan obat tersebut mempengaruhi penggunanya. Ada apa saja tadi? Stimulan, depresan, halusinogen, dan euforian. Kemudian dampak penggunaan psikotropika tadi kan berdampak buruk pada kehidupan, bisa berdampak pada sosial, fisik dan juga psikis. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu ada satu penugasan lagi, yaitu Ibu meminta kalian untuk membuat poster tentang psikotropika pada kertas A3, bisa digital maupun manual. Untuk pengumpulannya bisa kalian kumpulkan paling lambat pertemuan minggu depan. Baik, sekian dari Ibu. Kita tutup dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.